Saya kira maaf Mas Ujang, Abang Ujang Bustami, kekuatan kesaktian beliau, karomah beliau itu sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada beliau. Itu sebetulnya bukan hanya dari kekuatan sholawat saja, banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh beliau dari gurunya bersanad, entah itu hizib, entah itu amalan-amalan apa saja yang sudah dilatih oleh beliau. Bahasa Arabnya sudah diriyadhoi, bahasa Jawa wis ditirakati sama beliau itu, digembleng ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya YouTuber Kandang Manis dari Jawa Timur. Mengaku itu boleh dan murah, diakui atau tidak kandangnya terserah Anda, bebas. Kebetulan malam ini malam spesial bagi saya karena saya berkunjung ke pondok pesantren As-Sayyidah Fatimah. Dan kebetulan kali ini saya bersama Ustadz Nuril, pengasuh pondok pesantren As-Sayyidah Fatimah, dan kita di sini mau membahas tentang kesaktian Ujang Bustami yang fenomenal di YouTube ya. Mungkin sudah tidak heran lagi ya bagi sobat YouTuber di sana Ujang Bustami ini, dan karena ya memang ekstrim ya menurut saya apa yang dilakukan konten-konten dari Ujang Bustami ini. Dan di sini saya tidak akan bicara banyak, biar nanti kita akan ambil keterangan, membedah apa sih sebenarnya yang kekuatan kesaktian dari Ujang Bustami, Ustadz Ujang Bustami dari Cirebon ya, dari Cirebon. Dan di sini kita langsung tanya-tanya langsung kepada pakar lah ya boleh dibilang di sini. Kan Ujang Bustami kan pondokan juga, dan di sini kan punya ada Ustadz Nuril, pengasuh pondok pesantren As-Sayyidah Fatimah, dan pasti mengerti lah, kan sama sanatnya pasti sama lah ya Ustadz ya. Jadi di sini gini Ustadz, apakah Pak Ustadz juga pernah menonton atau mengetahui tentang konten-konten Ujang Bustami yang kebetulan sudah viral dan rame di media sosial, khususnya di YouTube? Monggo Pak Ustadz. Ujang Bustami ya, pernah nonton beberapa kali. Memang Masya Allah, tujuannya itu memang ya membongkar rahasia-rahasia kekuatan dukun-dukun atau paranormal, atau kira-kira mungkin dianggap orang yang di luar syariah, mungkin pengobatan yang di luar syariat, atau praktisi-praktisi apa mungkin itu yang oleh Ujang Bustami itu datang ke sana. Tahu. Jadi begini Ustadz, kebetulan kan banyak rasa penasaran yang yang terselip di pikiran banyak orang ya, karena setiap kali ada sesuatu yang rame viral pasti diteliti oleh sobat YouTuber ya, tidak dicerna secara langsung ya. Karena gini, saya sering melihat konten-konten Ujang Bustami itu berhadapan-hadapan dengan dukun-dukun santet ya, yang ekstrim sekali, dan itu menurut saya apalagi di Jawa Timur ya pasti itu resikonya sangat gede sekali ya bagi Pak Ustadz Ujang Bustami, dan berani sekali. Begini Ustadz, itu kesaktian apa sih sebenarnya karena yang dimiliki oleh Ujang Bustami ini, sehingga seringkali kan kita lihat Pak Ustadz Ujang Bustami ini di depan ketika berhadapan-hadapan ya, membaca sholawat, tiba-tiba gerudak-geruduk lawannya ini, sang pemilik santet ini tepar dan kalah kayak gitu ya. Saya ya sering berhalusinasi membayangkan yang perbandingan antara kalau ini di dukun di Jawa Timur, dukun di Jawa Barat kayak gitu nanti. Di sini saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz, barangkali nanti ada pemecah bagi kami ini yang ya boleh dibilang orang di bawah ini, agar apa sih sebenarnya kok setiap kali sholawat sakti gitu. Sholawat yang istilahnya kesaktiannya Ujang Bustami itu dari apa? Ya monggo Ustaz. Jadi mengenai kesaktian Ujang Bustami, kenapa baru sekali dibaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad langsung yang dihadapi itu langsung tepar seperti itu. Saya kira maaf Mas Ujang, Abang Ujang Bustami, kekuatan kesaktian beliau, karomah beliau itu sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada beliau. Itu sebetulnya bukan hanya dari kekuatan sholawat saja, banyak
Banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh beliau dari gurunya bersanad, entah itu hizib, entah itu amalan-amalan apa saja yang sudah dilatih oleh beliau. Bahasa Arabnya sudah diriyadhoi. Apa bahasa Jawa wis ditirakati sama beliau itu. Digembleng ya. Sehingga beliau itu menjadi orang yang anggaplah sakti seperti itu. Ya bukan anggap, memang sakti, punya kelebihan seperti itu ya. Kalau misalkan beliau mengelak, oh enggak, kekuatan saya itu misalkan ya hanya dari sholawat, saya nggak pernah ngamalkan apa-apa misalkan. Oke. Apakah bisa memang sholawat itu bisa menjadi penghancur santet, penghancur apa namanya sihir ya, apa atau pelet apa saja? Jadi begini, sholawat ampuh untuk apa saja, asalkan dilatih lebih dahulu, dilatih dengan niat tertentu. Kalau misalkan sholawat, Mas Sahi baca sholawat untuk bayar hutang, ya sudah, yang tembus bayar hutang, seperti itu. Yang tembus bayar hutang, niat yang pertama. Jadi Ujang Bustami ini niatnya memang untuk ingin menjadi penghancur santet atau melawan santet, seperti itu. Dia baca sholawat ya, baca sholawat sampai sudah punya energi sholawat di dalam dirinya, mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan rahasia-rahasia atau nur sholawat dalam dirinya, sehingga dengan kekuatan sholawat yang sudah dilatih itu beliau mendapatkan kekuatan, kelebihan dari Allah untuk dapat melawan dukun-dukun atau sihir apa saja sekaligus seperti itu. Kalau tidak dilatih, ya, misalkan jenengan ada dukun moro-moro dibaca sholawat, ya tepar, nggak latihan seperti itu. Jadi memang perlu apa itu? Riyadhah, tirakat apa? Dan niat. Ijazah. Nah, untuk ijazah itu sebetulnya sholawat itu tidak perlu ijazah, sudah ada ijazah dari Allah, perintah sekaligus ijazah. Ijazah itu apa kan? Minta izin seperti itu. Kalau sudah perintah ya sudah tidak perlu minta izin. Nah, akan tetapi itu pada dasarnya. Akan tetapi bentuk sholawat itu kan banyak. Ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Mansub, Habib Saleh Tanggul, ada sholawat Habib Abu Bakar As-Segaf, ada sholawatnya sholawat Badar seperti itu. Nah, kenapa harus mengambil ijazah? Mengambil ijazah dengan sigot tertentu, teks sholawat tertentu, sehingga niatnya nyambung dengan niatnya pengarang sholawat itu sendiri. Nah, itu ijazahnya seperti itu. Kemudian apa bisa sholawat untuk menghancur santet? Bisa, tapi riyadhah, latih dulu, nanti bisa tembus itu, seperti itu. Orang sakit. Jadi begini Ustaz, kita kan banyak sekali, kebetulan saya juga ada banyak seringkali anjuran-anjuran tentang sholawat. Ada sebuah teman saya, ini perbedaannya mungkin dengan orang awam dengan orang yang sakti ini, Ujang Bustami ini. Kebetulan kan teman saya itu kan sudah banyak pakai sholawat, baca sholawat, mengamalkan sholawat, akan tetapi kejadian sendiri teman saya itu kena santet. Sudah sholawatnya saya tahu sendiri dia ribuan. Akan tetapi kenapa teman saya ini tetap masuk, santetnya itu masuk ke dalam dirinya, dan kebetulan kita melihat Ujang Bustami, fenomena Ujang Bustami ini pakai sholawat mampu melawan santet, dan teman hanya beberapa sholawat saja sudah tepar. Iya. Teman saya ribuan kok sampai ya tetap masuk. Ya. Saya nanya dulu, teman jenengan itu, teman Anda itu baca sholawatnya kan sudah dulu itu niatnya apa dari awal misalkan? Apa hanya ingin mendapat syafaat Rasulullah biasa, apa kelancaran rezeki atau ketenangan hati, tidak khusus untuk melawan santet kan? Nah, seandainya dari awal memang sudah niat khusus untuk melawan santet, melawan sihir, melawan apa saja, saya yakin tidak akan masuk itu, karena sangat ampuh sekali sholawat itu. Artinya pesan saya untuk jenengan dan semua yang melihat video ini, baca sholawat. Jadi baca sholawat beberapa ribu, niatkan umum untuk keselamatan dunia akhirat, dan beberapa ribu lagi diniatkan, diistiqomahkan, dilatih setiap hari, ya, dilatih setiap hari, hanya diriyadhoi setiap hari untuk baca sholawat dengan niat tertentu.
Insya Allah seperti itu. Terus ya dalil. Jadi gini, kalau ini kan orang ini kan banyak yang apa ya, kadang-kadang orang tanya selalu ada apa-apa kayak gitu, tanyakan dalilnya Ustaz, masalah sholawat ini kan. Kebetulan fenomena di Indonesia juga fenomena nyinyir itu banyak, jadi kita minta penjelasan dalil tentang sholawat ini, sehingga orang yang bersolawat di rumah, teman-teman saudara-saudara kita yang menonton video ini mau bersolawat itu paling tidak was-was lagi, ternyata ada dalilnya kayak gitu. Jelas, setiap orang muslim, setiap dia yang penting dia punya beragama Islam, tidak perlu dalil lagi untuk sholawat itu. Sholawatnya dalilnya sudah jelas, perintah dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawatlah kalian semuanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam kepada beliau, seperti itu. Itu dalil dari Al-Quran itu. Artinya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup jelas ya Sobat YouTuber. Kemungkinan besar nanti kita akan membuat video lagi, dan terima kasih buat Pak Ustadz ya, Bang. Nanti kalau ada yang kurang paham atau bisa ditanyakan di apa namanya? Ya, nanti kita akan cantumkan kolom deskripsi saya, nomor WA Pak Ustadz ya, dan bisa. Alamat pondok pesantrennya juga di Jawa Timur. Dan nanti Pak Ustadz juga punya channel YouTube, nanti kita akan taruh link deskripsinya di dalam kolom deskripsi ya. Channel Pak Ustadz, WA-nya Pak Ustadz, saya barangkali mau ada sobat-sobat YouTuber yang mau konsultasi dengan Pak Ustadz ya, silakan. Tapi channel saya khusus dakwah. Ini hanya collab, selingan kolaborasi, selingan apa ya? Ya memang tidak bisa dipungkiri lah. Ilmu hikmah itu ada, dan sharing lah kita. Sharing. Bisa saya bersedia kalau misalkan ada yang mau menghubungi saya untuk apa saja, monggo. Oke, terima kasih Pak Ustadz sekali lagi ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentang Ujang Bustami, kesaktian Ujang Bustami, yang selama ini kita orang yang di bawah, orang awam ini kan, wah sakti dengan sholawat kayak gitu kan, berbagai tafsir, multi tafsir kan Ustadz. Jadi kita di sini akhirnya dengan penjelasan Pak Ustadz yang juga notabene pondok pesantren, dan kebetulan Ujang Bustami itu sebenarnya saya pernah nonton. Dia katanya pernah mondok di Legia, di Kediri, dan di Pondokan Hikmah di Grobogan. Jadi ya intinya dari semua ini baca sholawat dan latih terus menerus dengan niat tertentu, insya Allah jebol itu niatnya itu. Apa ya? Jadi tergantung niatnya ya Ustaz ya. Oke. Ojo lali sholawat dulur ya. Sukses selalu ya buat Bang Ujang Bustami ya, sudah membuat heboh dan fenomenal ya dunia maya ke YouTube ya. Oke lah, sekian dulu. Jangan lupa nanti kunjungi channel Ustadz Nuril ya, pengasuh pondok pesantren Sayyidah Fatimah. Dan saya akan taruh nomor WA-nya juga di kolom deskripsi, barangkali Anda mau konsultasi kayak gitu. Dan sekian dulu ya guys. Silakan Anda, jangan lupa support terus channel ini, subscribe, like, dan share ya, karena layanan subscribe ini gratis untuk Anda, tidak akan menambah hutang negara. Terima kasih.